Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Divos. Rekan yang kami hormati, pada sesi yang terakhir kami sampaikan mengenai beberapa temu kembali informasi di dalam Crossref, yang mana di sesi yang terakhir berkaitan sama REST API. Dan kita sudah menggunakan Postman sebagai tools yang nantinya bisa dilakukan untuk komunikasi ke server dari Crossref. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyampaikan mengenai metadata retrieval ya. Cuma sepertinya belum begitu detail dari apa yang disampaikan sebelumnya. Saya coba untuk melengkapi. Jadi di dalam Crossref ini Bapak Ibu bisa melihat ya rekan-rekan, ada satu layanan mengenai retrieval metadata, yang mana ini merupakan layanan yang cukup powerful ya, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas, karena mereka menyediakan beragam metode di dalam komunikasi datanya. Nah, contohnya seperti ini merupakan laman dari metadata retrieval. Dan di dalam metadata retrieval ini juga ada penjelasan yang rinci ya, karena di sini terlihat dengan pendekatan-pendekatan yang disediakan oleh pihak Crossref. Contohnya misalnya ini ada keterangan metadata short, simple text query, REST API yang sebelumnya sudah kita sampaikan, XML API, OIPMH, Open URL, Public Data File, dan Metadata Plus, yang mana bisa digunakan untuk metode OIPMH dan juga REST API. Yang menarik, jika rekan-rekan bisa melihat, di sini ada keterangan dominannya adalah free ya. Dominannya adalah free, yang nantinya juga bisa kita uji coba untuk bisa memahami apa-apa saja yang terkandung di dalam Crossref. Kemudian di sini juga bisa kita lihat, di sini ada interface yang digunakan ya. Lalu output format yang didapatkan. Untuk yang contoh OIPMH itu menggunakan XML format. Kemudian Open URL menggunakan XML format ya. Dan dari sini kita juga bisa melihat suitable for citation matching misalnya. Lalu ada keterangan support volume download, suitable for usage type, free and cost-nya juga, dan ada lagi yang berkaitan sama include all available metadata misalnya. Nah, contoh di sini ada Open URL ya. Di dalam Open URL ini berkaitan sama satu bentuk bibliografi saja yang disediakan. Jadi metadata-metadata yang berkaitan sama bibliografi saja yang nantinya bisa didapatkan oleh rekan-rekan ketika menggunakan Open URL. Nah, kemudian di sini juga ada dokumentasinya ya, dengan menggunakan Open URL salah satunya. Dan ketika kita klik akan mengarah ke sini rekan-rekan. Jadi ini merupakan semacam dokumentasi tutorialnya ya. Kalau kita mau memanfaatkan Open URL yang ada di metadata retrieval dari Crossref itu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk tahap-tahap awal. Nah, di sini ada keterangan how to access Open URL. Ini merupakan service yang gratis dari Crossref, but does ask that you identify yourself. Jadi pastikan ya bisa memahami gitu ya dari setiap identitas ataupun metadata yang disajikan gitu. Kemudian dari sini juga
You should do this by using your email address to identify yourself. Jadi bisa kita gunakan menggunakan email ya untuk bisa mengidentifikasi dari kita sebagai pengakses. You do not need to register, jadi tidak perlu melakukan bentuk registrasi, tapi bisa mengincludekan atau menyertakan gitu di dalam email address in your query. Nah, ini contohnya. Find out more. Ini ada beberapa. Nah, di sinilah, misalnya di sini, someplace. Kemudian dari sini juga bisa rekan-rekan lihat, bisa juga kita mau melakukan beberapa panggilan dengan menggunakan PID, Persistent Identifier Parameter. Contohnya adalah dengan menggunakan DOI ataupun ORCID. Dan ini merupakan citation metadata parameternya ya. Jadi data-data ini yang tersedia di dalam OpenURL, ada ISSN, title, AULES, kemudian volume, isu, spec, kemudian data, dan juga S-title. Nah, ini yang untuk author ya, authorless ataupun kepengarangannya. Kemudian ini merupakan S-page itu first page, kemudian di sini ada date untuk publikasi year, dan title untuk short title jika memang ada. Nah, kemudian dari sini juga bisa kita lihat beberapa ya dari query-query yang sudah disediakan. Untuk bisa mempersingkat waktu, coba kita gunakan. Contohnya seperti yang ada di sini ya. Nah, kalau ada di sini berarti kita bisa melakukan proses penambahan, misalnya menggunakan email saya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, ada output yang didapatkan. Jadi dari sini ringan ya, dengan memanfaatkan beberapa perangkat tambahan. Kemudian juga bisa kita gunakan hanya browser saja, tidak memerlukan tools-tools yang harus dilakukan bentuk install dulu misalnya. Nah, ini contoh yang didapatkan. Dan ketika kita mau mengimplementasikan di bagian dari artikel tertentu, itu pun juga memungkinkan. Contohnya seperti ini. Ini saya coba ubah dari ambil salah satu artikel, kemudian di bagian doi-nya tinggal kita edit saja, copy paste, lalu di bagian sini kita bisa pindahkan ya perubahannya. Jadi dari sini sampai sini. Lalu kita copy dan kita bisa enter untuk bisa memastikan apakah setiap metadata bibliografi yang sudah didepositkan itu bisa dilacak di server dari Crossref dengan memanfaatkan metode OpenURL. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikirim, ini ya, Bapak Ibu bisa melihat kondisi ini sudah sesuai dari hasil pencarian yang kita uji cobakan. Jadi dari sisi ini, di sini, kemudian kita uji coba buat melakukan bentuk pemanggilan. Lalu dari sini kita ubahnya itu dengan memanfaatkan apa yang memang tersedia di OJS. Itu sangat praktis dengan melakukan copy paste dari sisi ini. Kemudian diubah di bagian sini. Nah, cukup seperti itu.
nanti akan muncul beberapa informasi awal ya, yang memang sudah tergabung, sudah didepositkan oleh pengelola jurnal. Nanti setelah ini bisa kita lihat kembali dari apa-apa yang memang nantinya bisa dilakukan bentuk eksplorasi ataupun pengembangan dari setiap apa yang sudah dilakukan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga disebarluaskan agar nantinya kami bisa menyebarluaskan yang lebih bermanfaat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.